Siska, gadis berusia 20 tahun, sudah lama menjadi bayangan gelap dalam kehidupan ibunya, Fitri. Sejak remaja, Siska tumbuh dengan sifat pemberontak yang nyaris tak terbendung, teguran lembut dan nasihat panjang, bahkan hukuman keras. Semuanya sudah pernah Fitri coba, namun hasilnya tetap nihil. Malah semakin ditekan, semakin berani tingkah laku Siska. Di luar rumah ia dikenal sebagai gadis nakal. Kebiasaannya merokok bersama teman-teman lelaki di warung kopi pinggir jalan sudah bukan Rohazel lagi. Kadang malam-malam pulang dengan bau minuman menyengat, membuat Fitri hanya bisa terkulai di kursi ruang tamu dengan mata berkaca-kaca, tak sanggup lagi mengeluarkan kata-kata. Pernikahan Fitri dengan Hendra beberapa tahun lalu sebenarnya ia harapkan menjadi awal baru yang lebih baik. Hendra adalah lelaki paruh baya, pekerja keras, dan terkesan bijak. Fitri membayangkan sosok Hendra bisa menjadi penopang, sekaligus figur ayah yang mampu mengendalikan kenakalan Siska. Namun kenyataan jauh berbeda. Bukannya tunduk Siska, justru semakin menjadi-jadi. Hubungan antara anak tiri dan ayah tiri itu bukannya membaik, malah menyimpan bara yang perlahan-lahan menyala. Sesuatu yang tak pernah disadari Fitri sejak awal. Penampilan Siska di rumah pun sering membuat situasi semakin pelik. Ia jarang sekali berpakaian sopan di hadapan Hendra. Celana pendek super ketat, kaos yang tipis nyaris tembus pandang, atau tank top yang memperlihatkan hampir seluruh lekuk tubuhnya. Semua itu seperti sengaja dipamerkan. Seolah ia ingin menantang pandangan lelaki manapun yang melihatnya. Meski Hendra berusaha menjaga pandangan dan menahan diri, tetaplah seorang pria biasa. Ada kalanya tatapannya tak sengaja terhenti, dan Siska menangkap itu dengan cepat. Alih-alih merasa malu, gadis itu malah semakin berani, memperlihatkan senyum licik di sudut bibirnya, seakan menikmati kegugupan ayah tirinya. Fitri sebenarnya sering melihat bagaimana mata Hendra berusaha menghindar setiap kali Siska lewat dengan pakaian terbuka. Tetapi, ia selalu menepis pikiran buruknya. Sebagiannya adalah lelaki yang bisa dipercaya. Suami yang penuh tanggung jawab. Ia tak pernah menduga bahwa Siska, anak gadis yang seharusnya ia lindungi, justru sedang menabur benih dosa dengan sikapnya sendiri. Sementara itu, Fitri pun kehabisan tenaga untuk sekadar menasihati. Malam-malamnya habis dengan helaan napas panjang, menatap langit-langit kamar sambil bertanya-tanya dalam hati, di mana letak kesalahannya sebagai ibu? Mengapa anak gadisnya tumbuh begitu keras kepala dan penuh amarah pada aturan? Siska sendiri seakan menikmati situasi rumah tangga itu. Ia tahu ibunya sudah pasrah, dan ia juga tahu Hendra bukanlah ayah kandungnya. Inilah celah yang ia manfaatkan. Dengan segala keberaniannya, ia mulai bersikap lebih berani terhadap Hendra. Mendekat terlalu sering, menatap terlalu lama, bahkan kadang dengan sengaja menyinggung tubuhnya saat berjalan melewati kursi tempat Hendra duduk. Semua itu dilakukan terang-terangan, tanpa rasa takut. Dalam pikirannya ini, hanyalah permainan. Ia ingin membuktikan sejauh mana seorang lelaki dewasa bisa bertahan menahan godaan seorang gadis muda. Ia tidak peduli apakah api yang ia nyalakan itu akan membakar dirinya sendiri, ibunya, atau rumah tangga yang selama ini sudah rapuh. Malam itu, suasana rumah begitu hening. Fitri sudah masuk kamar lebih awal karena kelelahan setelah seharian bekerja. Siska duduk di ruang tamu, mengenakan celana pendek dan kaos tipis, sambil memainkan ponselnya. Hendra yang baru saja selesai menonton berita di televisi, duduk tak jauh darinya. Awalnya mereka hanya saling diam, tapi Siska yang selalu haus perhatian, tiba-tiba mendekat. Ia merapatkan tubuhnya ke sisi sofa, hingga jarak mereka hanya sejengkal. Aroma parfum manis khas remaja bercampur asap rokok masih melekat pada tubuhnya, menyusup ke indera penciuman Hendra. Lelaki itu salah tingkah, menggeser tubuhnya sedikit menjauh. Namun Siska justru menoleh sambil tersenyum penuh arti. "Ayah." Suara itu keluar pelan hampir seperti bisikan, membuat bulu kuduk Hendra berdiri. Lelaki itu menoleh dengan kaget, berusaha menjaga ekspresi wajah tetap datar.
Kenapa? Jawabnya singkat. Siska menatap mata Hendra dalam-dalam, seolah ingin menembus benteng pertahanannya. Lalu dengan nada menggoda yang tak bisa disalahartikan, ia berkata, "Ayah nggak pernah tertarik sama aku ya? Aku kan bukan anak kandung ayah." Ucapan itu menghantam keras hati Hendra. Wajahnya berubah tegang, alisnya berkerut, tapi Bybernia tak mampu menemukan jawaban. Hendra hanya bisa menelan ludah, menunduk, dan mengalihkan pandangan. Tapi Siska tidak berhenti begitu saja. Ia malah semakin mendekat. Suaranya makin pelan, namun tajam menusuk telinga. "Kalau ayah mau, aku janji nggak akan bilang apa-apa ke ibu kok. Nggak akan ada yang tahu selain kita berdua." Tengganya yang halus dengan berani menyentuh lengan Hendra. Degup jantung lelaki itu makin tak karuan. Dalam benaknya, alarm moral berbunyi keras, memerintahnya menjauh. Namun di sisi lain, godaan itu begitu nyata, begitu dekat, dan begitu sulit dihindari. Siska tersenyum tipis melihat kegugupan Hendra. "Asal uang jajanku ditambah aja," lanjutnya santai, seolah yang ia bicarakan hanyalah kesepakatan biasa. "Aku mau lakuin apapun sama ayah." Tatapannya dalam dan penuh tantangan. Kalimat itu membuat Hendra terpaku. Ia menutup mulut dengan tangan, seolah ingin menghentikan denyut rasa bersalah yang mulai menekan dadanya. Namun di balik kegelisahan itu, ada sesuatu yang mengusik. Rasa ingin tahu yang mulai bertransformasi menjadi hasrat terlarang. Siska dengan mudah membaca sorot mata Hendra. Ada senyum kecil yang nyaris tak bisa ditahan. Meski ia berusaha keras menutupinya, sejak malam itu pikiran Hendra tak pernah lagi tenang. Bayangan Siska selalu hadir di kepalanya. Tatapan matanya yang penuh godaan, kata-katanya yang begitu berani, dan cara ia mendekatkan tubuhnya, semua itu terus menghantui. Bahkan saat ia sedang bekerja malam sekalipun, Siska tahu ia telah menanam benih keinginan dalam hati ayah tirinya. Ia pun semakin berani, sering menatap tajam, sering lewat di depannya dengan pakaian yang sengaja terbuka. Setiap kali Hendra berusaha menghindar, Siska justru semakin agresif. Baginya, ini bukan lagi sekadar permainan, melainkan tantangan. Bagaimana membuat seorang lelaki dewasa akhirnya menyerah pada godaan yang ia tawarkan tanpa malu. Suatu pagi, Hendra baru saja tiba di rumah setelah semalaman bekerja. Tubuhnya terasa letih, matanya berat, namun pikirannya justru terus berputar. Ia duduk di ruang tamu sambil menyeruput teh hangat, berharap bisa sedikit merilekskan tubuh sebelum tidur. Keadaan rumah itu sunyi. Fitri sudah berangkat kerja sejak jam. Hanya terdengar suara gemericik air dari kamar mandi. Hendra tahu siapa yang sedang berada di dalam. Degup jantungnya mulai berirama tak wajar, seolah tubuhnya membaca situasi lebih dulu daripada pikirannya. Pintu kamar mandi terbuka. Perlahan, uap hangat menyebar keluar. Siska muncul dengan hanya selembar handuk melilit tubuhnya. Rambutnya yang basah meneteskan butir-butir air ke bahu mulusnya. Handuk putih itu melekat erat, namun juga longgar di beberapa sisi, membuat imajinasi Hendra tak bisa menolak untuk membayangkan. Lebih jauh, Siska berjalan dengan langkah ringan menuju ruang tamu. Senyumnya tipis dengan mata menatap lurus ke arah ayah tirinya yang tampak kaku di kursi. "Ayah pulang pagi ya?" ucap Siska sambil mengibaskan rambutnya. Suaranya terdengar lembut tapi penuh nada menggoda. Hendra menegakkan tubuh dan mencoba bersikap biasa. "Iya, habis shift malam?" jawabnya pelan, berusaha menahan pandangan agar tidak terperangkap pada tubuh gadis itu. Namun Siska seperti sengaja mendekat. Ia duduk di kursi sebelah Hendra, lalu menyilangkan kaki dengan gerakan yang begitu lambat, membuat handuknya sedikit bergeser. Hendra berdeham, pura-pura sibuk, mengangkat cangkir teh, meski tangannya bergetar. Siska memperhatikan itu sambil tersenyum nakal. "Ayah kelihatan capek banget. Apa mau aku pijitin biar enakan?" tawarnya. Kalimat itu terdengar biasa jika keluar dari mulut seorang anak pada ayahnya. Tapi dari Siska, dengan penampilan dan tatapan seperti itu, maknanya menjadi sangat berbeda. Hendra menoleh sejenak,
lalu buru-buru mengalihkan pandangan. "Nggak usah, istirahat aja sana, dan ganti baju," katanya cepat, seolah ingin menutup celah. Namun Siska tidak bergeming. Ia justru mencondongkan tubuh, membuat jarak di antara mereka semakin tipis. Suasana ruang tamu mendadak penuh ketegangan yang sulit dijelaskan. Siska menatap Hendra tajam, matanya berkilat seperti predator yang siap menerkam mangsanya. "Ayah takut sama aku," bisiknya pelan, hampir seperti tantangan. Ujung jarinya menyentuh lengan Hendra. Gerakannya ringan, namun membuat tubuh lelaki itu seakan dialiri listrik. Seketika kepala Hendra dipenuhi pergulatan batin, antara akal sehat yang terus berteriak untuk menjauh, dan godaan yang semakin kuat menjerat. Nafasnya yang memburu, dan tangannya nyaris bergerak untuk menyingkirkan Siska, tapi tubuhnya seakan tak mau mendengar. Batas itu sudah di depan mata, tinggal satu langkah lagi untuk benar-benar terlampaui. Hendra masih terdiam, dan tubuhnya kaku. Tetapi pikirannya sudah kacau balau. Sentuhan Siska di lengannya seperti api kecil yang menjalar cepat, membakar seluruh pertahanan yang ia bangun selama ini. Siska pun semakin berani. Ia mendekatkan wajahnya begitu dekat, hingga Hendra bisa merasakan hangat napasnya. "Ayah, jangan pura-pura nggak mau. Aku tahu ayah juga kepikiran aku," bisiknya lirih. Kalimat itu menembus pertahanan terakhir Hendra. Dalam sekejap logika runtuh, dan yang tersisa hanya keinginan yang selama ini ia pendam diam-diam. Hendra akhirnya bergerak, bukan untuk menolak, melainkan justru membalas kedekatan itu. Batas yang selama ini hanya mereka lingkari dengan godaan, akhirnya terinjak dengan nyata. Momen itu seperti pintu yang terbuka menuju dunia baru. Dunia terlarang yang selama ini hanya ada dalam bayangan. Sejak pagi itu, hubungan mereka berubah drastis. Rasa bersalah memang sempat menyesakkan dada Hendra, tapi segera terkalahkan oleh euforia yang ia rasakan. Setiap kali mengingat senyum Siska, setelah kejadian itu, jantungnya berdegup kencang. Bukan lagi karena takut, melainkan karena rindu akan sensasi yang sama. Bagi Siska, keberhasilan menaklukkan ayah tirinya justru menimbulkan kepuasan tersendiri. Ia merasa punya kendali, merasa bisa memainkan situasi sesuai dengan keinginannya. Awalnya, setiap pertemuan mereka selalu diikuti kesepakatan sederhana. Tambah uang jajan untuk Siska. Hendra yang selama ini berusaha keras mencari nafkah, tanpa sadar mulai rela mengorbankan sebagian penghasilannya demi menjaga rahasia dan mempertahankan hubungan terlarang itu. Namun seiring berjalannya waktu, uang tidak lagi menjadi alasan utama. Siska semakin sering mendekati Hendra, bahkan tanpa meminta apa-apa. Ia mulai terbiasa dengan kedekatan itu, menikmati perhatian dan rasa istimewa yang hanya ia dapatkan dari lelaki yang seharusnya ia panggil ayah. Hubungan mereka pun semakin dalam, bukan lagi sesekali melainkan hampir setiap kesempatan ketika Fitri tidak ada di rumah. Kadang pagi setelah Hendra pulang kerja, kadang siang ketika Fitri lembur. Bahkan ada kalanya sore menjelang maghrib ketika rumah benar-benar sepi. Sehari bisa sekali, dan bahkan 2 kali. Mereka tak lagi memedulikan risiko, hanya berusaha memenuhi kebutuhan yang kian membara. Hendra yang semula hanya terjebak, kini justru larut dan menikmatinya. Ia menemukan sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang membuatnya merasa muda kembali. Dari hari ke hari ikatan, mereka semakin sulit dilepaskan. Bagi Hendra, Siska bukan lagi sekadar anak tiri yang nakal, melainkan sosok yang mampu membangkitkan sisi tersembunyi dalam dirinya. Bagi Siska, Hendra bukan lagi sekadar ayah sambung, melainkan lelaki yang bisa memberinya keinginan dan perhatian yang selama ini ia cari. Apa yang awalnya hanya permainan, kini telah berubah menjadi kebiasaan. Mereka tahu jalan yang mereka tempuh penuh bahaya, tapi keduanya sama-sama tidak ingin berhenti. Setiap kali selesai, selalu ada rasa takut tertangkap. Namun di balik itu, ada kerinduan yang terus menarik mereka untuk mengulanginya lagi dan lagi. Hari-hari penuh rahasia itu terus bergulir,
hingga hampir setengah tahun lamanya. Namun sesuatu mulai terasa berbeda pada tubuh Siska. Ia sering merasa mual di pagi hari. Tubuhnya mudah lelah, dan siklus bulanan yang biasanya teratur tiba-tiba tidak kunjung datang. Awalnya ia mencoba mengabaikan, berpikir hanya karena stres atau pola hidup berantakan. Tapi semakin lama gejala itu makin jelas. Dengan hati berdebar, Siska akhirnya memberanikan diri pergi ke klinik untuk memeriksakan diri. Saat dokter mengucapkan kata itu, hamil, dunia seolah runtuh di hadapannya. Ia pulang dengan wajah pucat, tubuh gemetar, dan tangisan tertahan di bibirnya. Malam itu Siska langsung menghampiri Hendra di ruang tamu. Dengan mata berkaca-kaca ia berkata lirih, "Ayah, aku hamil." Hendra yang baru saja melepas sepatunya sontak terpaku, seperti tersambar petir. Kata-kata itu bergema berkali-kali di kepalanya, tapi ia tak bisa mengubah kenyataan. "Apa kamu yakin?" tanyanya terbata-bata. Siska mengangguk, dan air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. "Aku sudah periksa tadi, ini anak kita. Ayah harus bertanggung jawab." Hendra terkulai di kursi dengan wajahnya yang pucat pasi. Bayangan manis yang selama ini ia nikmati mendadak berubah menjadi beban berat yang menyesakkan dada. Sejak malam itu rumah mereka diliputi ketegangan. Siska mendesak Hendra untuk segera mengambil keputusan. Ia tidak mau menanggung aib sendirian. "Aku nggak peduli. Yang penting, ayah harus ngaku sama ibu. Aku nggak sanggup menutupinya lagi," katanya dengan suara tegas namun bergetar. Hendra semakin gelisah. Berkali-kali merokok hanya untuk menenangkan diri. Dalam hatinya ada rasa takut yang luar biasa. Takut kehilangan Fitri, takut hancur rumah tangga, dan takut menghadapi malu di depan orang-orang. Tapi di sisi lain, ia tahu semua ini tidak bisa lagi disembunyikan. Akhirnya, dengan berat hati mereka memilih untuk jujur. Malam itu, Fitri yang baru pulang kerja mendapati Hendra dan Siska duduk di ruang tamu dengan wajah tegang. Hendra menarik napas panjang, lalu dengan suara bergetar, ia mengaku. Setiap kata yang keluar darinya bagai pisau yang menusuk hati Fitri. "Aku sudah berbuat salah besar. Selama ini kami..." Suara Hendra patah. Air matanya menetes. Siska pun ikut terisak, mengakui semuanya, termasuk kehamilannya. Fitri, dan matanya membesar tak percaya. Sesaat kemudian, air mata jatuh deras dari kedua pipinya. "Kalian tega sekali, tega menghancurkan aku seperti ini," ujarnya dengan suara pecah. Setelah malam penuh tangis dan teriakan itu, rumah tangga mereka tak pernah sama lagi. Fitri merasa dikhianati oleh orang-orang terdekatnya, suaminya sendiri, dan darah dagingnya. Malu dan sakit hati bercampur menjadi satu. Ia tak sanggup menghadapi pandangan tetangga. Tak sanggup tinggal di rumah yang kini penuh kenangan pahit. Dengan keputusan bulat, ia menjual rumah itu dan pindah ke tempat lain, membawa luka yang takkan pernah sembuh. Sementara Hendra dan Siska pergi entah kemana, membawa serta buah dari hubungan terlarang mereka. Yang tersisa hanyalah kehancuran, penyesalan, dan nama baik yang tercoreng selamanya. Api yang dulu mereka nyalakan dengan penuh kenikmatan, kini berubah menjadi bara yang membakar habis hidup mereka semua.